Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan rasa puji dan syukur saya atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya sampai hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula saya sanjungkan salawat serta salam pada junjungan saya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir, kelak amin ya rabbal alamin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah sebelumnya nama saya Pelangi Rahmatullahi dengan NIM 503200090 dari kelas 4C Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas ekonometrik yang diampu oleh Bapak Fadlul Mubarak. Dengan judul tugas yang diberikan adalah menjelaskan tentang praktikum time series dan peramalan harga saham 100 hari yang akan datang berdasarkan model ARIMA. Baiklah, yang pertama itu kita panggil dulu datanya. Misalnya kita save di D, kita buka di data D. Dan kalau kita save di C, kita buka di data C. Setelah itu kita coba running. Jika tidak muncul kata-kata error, berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah itu head datanya kita running kembali. Jika sudah muncul datanya dan jika tidak ada error, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melihat data volumenya, kita running. Setelah muncul datanya, kita akan melihat data tetapi yang bagian volumenya saja. Baiklah, head datanya yang di atas kita pindahkan ke bawah terlebih dahulu, lalu kita running kembali. Itu sudah muncul datanya dan terlihat data volumenya saja. Setelah itu, TS plotnya kita running kembali. Dan itulah grafiknya sudah terlihat baik. Sejauh ini kita masih aman, tidak ada tulisan kata error, berarti kita bisa lanjut kembali. Tahap selanjutnya yaitu library time series. Kita running kembali. Jika package-nya belum terinstall, kita boleh install terlebih dahulu. Dan ini yang saya sudah terinstall, bisa jalan dan muncul seperti ini ya. Selanjutnya ACF testnya kita running terlebih dahulu. Dan bisa terlihat di layar muncul seperti ini. Setelah itu VACF-nya kita running juga. Dan muncul grafiknya seperti ini. Dan terlihat pada layar. Setelah itu kita akan melihat pada dugaan 1. Yang di ujung ada 9, itu diambil dari grafik ACF-nya. Bisa kita lihat itu grafik garis yang melewati garis biru. Yang secara beruntun pada data saya itu ada 9 garis. Maka kita lihat di sini yang paling ujung yaitu 9. Tengahnya tetap 0 dan 1 ini berasal dari grafik VACF-nya karena cuma ada 1 garis yang beruntun dan melewati garis biru. Berarti yang ditulis cuma 1. Selanjutnya kita lanjut dan kita blok bagian dugaan 1-nya. Habis itu kita running kembali. Dan terlihat pada layar sudah muncul cuman MA1 dan terdapat intercept juga di dugaan 1.
Dan punya saya dugaan satunya error. Karena data saya harus kelipatan 6. Itu kan yang saya kan 9 dan bukan kelipatan 6. Makanya error. Cara biar tidak error itu bilangannya harus kelipatan 6. Setelah itu kita lanjut ke dugaan 2 dan kita ikutin saja yang atas yaitu 1 dan 9. Kita running kembali ya. Sepertinya yang ini masih aman. Setelah itu kita blok lagi bagian dugaan 2-nya saja. Maka muncul seperti ini. Dan itu bagian intercept-nya hilang. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke dugaan 3-nya. Itu kita rubah angkanya yang di atas 9, kita rubah jadi angka 8. Nolnya tetap dan 1 kita rubah ke 0. Running kembali setelah itu kita blok dugaan 3-nya. Dugaan 3-nya saja di running. Dan yang punya saya error karena emang data saya yang bermasalah. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu library-nya yang kita running. Jika belum terinstall package-nya, kita install terlebih dahulu. Baiklah, ini sudah terinstall, bisa kita lanjut ke COF test-nya. Oke, COF test-nya satu yang kita running, bisa dilihat. Ada di beberapa data yang signifikan. Lanjut lagi ke COF test 2, juga di running. Bisa dilihat juga pada layar yang ada beberapa datanya signifikan. Setelah itu lanjut lagi ke dugaan 3, kita running lagi. Dan terlihat pada layar itu data saya error. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu residual dugaan 1, 2, dan 3. Kita running. Jika seperti ini tidak ada tulisan error, berarti aman. Lanjutan lagi ke box tag-nya. Nah, pada residual 3 punya saya error. Karena emang datanya bermasalah, kita running box text residual 1-nya. Begitu juga dengan residual 2 dan 3-nya kita running. Di situ bisa kita lihat perbedaannya pada residual 1, p-value-nya 4,931E garis strip 13. Pada residual 2-nya p-value-nya 0,924598 dan pada residual 3-nya p-value-nya 4,931E strip 13. Lanjut lagi pada tahap selanjutnya yaitu library forest-nya kita running. Jika package-nya belum terinstall, kita install terlebih dahulu. Yang ini punya saya udah terinstall ya. Dan kita running. Ya sepertinya yang punya saya aman, tidak ada tulisan kata error. Kita lanjut ke akurasi dugaan 1, 2, dan 3. Kita running. Kita lihat RMSE yang mana yang paling kecil, itulah yang paling bagus. Pada dugaan 1, RMC-nya 2557471. Pada dugaan 2, RMSE-nya 24929950453. Dan pada dugaan 3-nya error. Bisa kita lihat di data saya ini RMSE-nya yang paling kecil yaitu pada dugaan 2. Maka di forecast-nya kita tulis dugaan 2. Forecast-nya dalam kurung dugaan 2. H sama dengan itu yang diminta ramalannya pada soal yaitu 100 harga saham yang akan datang. Maka kita tulis H sama dengan 100 tutup kurung, kita running, dan inilah ramalan harga saham pada 100 masa yang akan datang.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum time series. Untuk ramalan 100 harga saham pada masa yang akan datang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum time series untuk peramalan 100 harga saham pada masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.